Jadi sebenarnya kalau predikat negara maju atau negara berkembang gitu ya, ini klasifikasinya banyak ya. Jadi klasifikasi yang dibuat oleh World Bank ini adalah salah satu klasifikasi yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional. Ada UNDP juga buat berdasarkan Human Development Index, lalu IMF juga membuat berdasarkan kondisi makroekonominya gitu. Nah, World Bank ini salah satu lembaga internasional yang membuat klasifikasi kelompok negara maju dan negara berkembang gitu ya. Dalam hal ini mereka membuat 4 kelompok dalam hal mengkategorikan negara mana yang maju, negara mana yang berkembang, yaitu high income, upper middle income, lower middle income, dan terakhir adalah low income gitu. Jadi kalau misalnya kita kategorikan maju dan berkembang, jadi negara yang berkembang adalah negara-negara yang masih katakanlah lower middle income dan low income gitu ya. Sedangkan negara yang maju itu adalah negara yang udah upper middle income dan yang tentu udah high income gitu. Jadi mereka membuat klasifikasi itu. Nah, sebenarnya satu sisi pembagian klasifikasi tersebut banyak perdebatannya ya, karena pembangunan itu kan tidak melulu masalah uang gitu ya. Ada juga aspek kesehatan, kebahagiaan, pendidikan dan sebagainya gitu ya. Tapi World Bank ini membuat klasifikasi karena mereka kan sebuah lembaga yang memberikan pinjaman bantuan kepada negara-negara berkembang ya. Jadi mereka ingin memberikan pinjaman ini punya eligibilitasnya. Mana negara-negara yang bisa mendapatkan bantuan dengan bunga yang murah, mana negara yang mendapatkan pinjaman dengan bunga sesuai dengan bunga pasar gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan dengan negara-negara lainnya. Nah, untuk itu mereka kayak perlu semacam dibuat klasifikasinya, yaitu 4 klasifikasi tersebut yang dilihat dari pendapatan per kapita gitu. Kalau di istilahnya World Bank mereka sebutnya gross national income ya. Jadi jumlah income dari satu negara tersebut dibagi dengan populasinya gitu. Jadi makanya Indonesia kan populasinya banyak, otomatis kalau kita bandingkan dengan Singapura secara tidak langsung akan lebih susah ya karena penduduk kita lebih banyak. Nah, mereka membuat klasifikasi ini tadi tujuannya adalah untuk negara-negara itu mendapatkan bunga ya. Misalnya katakanlah kita mau bikin apa ya, misalnya kalau zaman dulu misalnya bikin irigasi gitu ya. Kita nggak punya uangnya, kita minta dana dari Bank Dunia agar mereka ngasih pinjam dana untuk bisa bikin irigasi gitu. Dan kalau kita masih levelnya low income, otomatis kita nggak bayar bunga gitu, bahkan 0% gitu ya. Bunganya sangat rendah, bahkan sampai 0% gitu. Jadi sifatnya lebih kepada pinjaman untuk membangun gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya Shinkansen gitu ya, itu kan juga dibangun pakai dana pinjaman gitu ya. Waktu itu Jepang mungkin belum jadi negara maju, ya mereka bisa pakai dana itu untuk bangun Shinkansen sampai segitu panjang gitu ya rutenya ya. Nah, itu salah satu contoh-contoh dana pembangunan yang dipakai dari pinjaman gitu. Secara politik sih kalau kita melihat bahwa ini ada sebuah milestone ya. Jadi selama ini kalau negara masih berkembang, masih miskin kan mereka nganggap bahwa perlu bantuan gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi negara dengan income yang tinggi berdasarkan klasifikasi World Bank, mereka akan menganggap bahwa wah, gua udah nggak perlu bantuan dari negara lain, artinya gua udah menjadi negara maju gitu. Itu sih yang kalau saya lihat adalah sebuah milestone dan kebanggaan ya. Contohnya adalah Korea Selatan, mereka sangat bangga betul karena tahun 50-an mereka masih menjadi negara low income, mereka mendapatkan dana bantuan yang luar biasa besar dari Amerika, dari negara-negara lainnya, tapi tahun 90-an mereka sudah menjadi negara high income dan sudah masuk ke OECD ya, jadi kelompok negara maju gitu. Jadi ini adalah sebuah milestone bagi mereka gitu. Dan Indonesia tahun lalu ya udah masuk ke upper middle income, tapi kita turun lagi menjadi lower middle income gitu. Sebenarnya itu ya, jadi satu sisi hanya untuk eligibilitas pinjaman, tapi secara politik, secara sistem sebuah negara itu menjadi salah satu capaian besar ketika suatu negara pindah dari negara menengah menjadi negara maju. Menurut saya Indonesia saat ini kalau mau reindustrialisasi harus melihat dari kondisi internal kita dulu ya. Misalnya apa sih yang kita punya, apa yang bisa kita punya comparative advantage ya, keunggulan komparatif kita, dan gimana caranya kita bisa naik kelas gitu. Nah, berangkat dari situ kalau saya sih melihat ada 3 faktor yang membuat kita bisa mendorong industri dalam negeri lagi gitu, atau reindustrialisasi. Pertama adalah sumber daya alam, yang kedua adalah kebijakan industri, yang ketiga adalah inovasi ya, lagi-lagi balik lagi ke inovasi lagi gitu. Nah, yang pertama masalah sumber daya alam gitu. Nah, ini mungkin agak berbeda ya dengan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa negara yang kaya sumber daya alam cenderung miskin gitu ya, kan tadi udah disampaikan ada kutukan sumber daya alam atau resource curse ya gitu. Tapi kalau saya dan Mas Yorga mungkin kita udah bikin tulisan untuk The Conversation, kita percaya bahwa sumber daya alam ini nggak semata-mata hanya menjadi kutukan gitu ya, karena ternyata banyak kok negara-negara yang menjadi negara maju menggunakan kekayaan sumber daya alamnya itu sendiri gitu. Misalnya katakanlah Australia, Norway, Kanada, bahkan Amerika Serikat sendiri itu mereka bisa membangun industri
industri yang sangat kuat, ya uangnya dari mana? Uangnya dari uang oil gitu ya. Ketika mereka berhasil menemukan minyak gitu ya, discover minyak di abad 18-19, mereka bisa pakai uang itu untuk membangun industrinya gitu. Nah, ini yang menurut saya harusnya kita bisa belajar bahwa sumber daya alam ini kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik, ini bisa mendorong untuk kemajuan gitu. Dan sebenarnya udah terbukti bahwa Indonesia di tahun 70-an ya, bisa menggunakan oil boom itu, windfall, tambahan penghasilan dari sumber daya alam untuk diinvest kembali ke Indonesia, ke dalam negeri untuk membangun industri yang kuat gitu. Makanya kita dengar sekarang ada dulu ya, misalnya katakanlah ada Krakatau Steel, ada Indosmen, lalu ada Indosmen itu salah satu pabrik semen yang besar banget ya, untuk skala Asia aja udah luar biasa besar di saat itu ya, waktu tahun 70-an. Itu uangnya dari mana? Uangnya dari oil ya, dari minyak gitu. Nah, ini yang menurut saya hal-hal seperti ini yang perlu dimanfaatkan. Nah, kalau di saat sekarang, apa sih yang bisa dimanfaatkan gitu? Nah, menurut saya ada banyak barang-barang tambang yang kalau bisa kita bangun industri hilirnya, kita bisa mendapatkan nilai tambah yang tinggi gitu. Misalnya katakanlah nikel ya. Nikel ini kan bahan utama untuk membangun baterai gitu. Sedangkan baterai ini sekarang benar-benar dicari orang untuk keperluan industri mobil listrik gitu. Kita kalau misalnya teman-teman lihat bagaimana industri mobil listrik ini benar-benar booming gitu ya. Bahkan sahamnya Tesla itu salah satu yang paling tinggi gitu ya, peningkatannya gitu ya. Karena orang melihat bahwa masa depan ya bagaimanapun pasti mobil listrik, dan untuk membuat mobil listrik perlu baterai, dan untuk buat baterai perlu nikel, dan Indonesia punya nikel yang luar biasa besar, bahkan Indonesia nomor 1 untuk cadangannya gitu. Dan ini yang menurut saya harus dimanfaatkan. Jadi jangan sampai kita akhirnya nikel ini kita langsung ekspor begitu saja, tapi kita perlu diolah gitu dalam negeri untuk menjadi industri baterai yang itu nanti dijual gitu. Nah, tapi yang perlu kita ini pertama yang sumber daya alam, yang kedua yang tadi saya sampaikan kebijakan industri gitu yang bertahap gitu. Kalau saya nyebutnya atau saya kutip dari beberapa literatur itu namanya sequencing industrial policy ya. Jadi kita bertahap mulai membangun industrinya, mulai dari apa yang kita bisa lakukan, lalu secara bertahap kita naik menjadi negara dengan produksi atau produsen industri yang lebih high tech gitu ya. Dan ini udah dilakukan oleh negara-negara lain, misalnya Korea Selatan mungkin di awal-awal atau Taiwan mereka hanya bisa produksi tekstil, atau bahkan Jepang juga awalnya juga tekstil gitu. Lama-lama mereka bisa geser ke industri yang lebih high tech, misalnya logam. Habis itu lama-lama mereka pindah ke semiconductor. Sekarang mereka udah bisa bikin industri mobil, televisi, elektronik dan sebagainya gitu ya. Dan menurut saya Indonesia juga harus seperti itu, bertahap gitu. Nah, sayangnya Indonesia bertahap tapi kelamaan di level ini yang naik kelas gitu ya. Kita masih terus fokus di industri tekstil, industri makanan gitu ya. Kita bangga gitu, wah kita berhasil ekspor Indomie gitu. Seneng gitu kita kalau misalnya ke stadion Manchester gitu ya, ngelihat baju Manchester made in Indonesia, kita bangga gitu ya. Nah, kita masih levelnya masih di situ gitu. Padahal harusnya kalau kita udah dari tahun 80-an kita industrinya bangun produksi baju, produksi makanan, ya kita harusnya sekarang udah mulai bergeser ke industri yang lebih high tech ya. Tapi sayangnya lagi-lagi yang faktor ketiga tadi, inovasi gitu. Dan kalau kita lihat misalnya katakanlah salah satu indikatornya istilah namanya total factor productivity ya. Dan kalau kita bisa melihat data total factor productivity-nya, kita bahkan minus gitu ya indikatornya, bahkan growth-nya minus dibandingkan negara-negara lain yang justru mengalami peningkatan gitu. Jadi produktivitas kita justru menurun dibandingkan tahun 90-an gitu. Jadi bahkan berarti industri kita nggak produktif dibandingkan dulu gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu inovasi agar kita naik kelas. Jadi kita nggak cuma lagi tekstil ini kita udah punya comparative advantage-nya. Menurut saya harus mulai lama-lama naik kelas untuk pindah ke sektor lainnya. Kalau misalnya kita selama ini misalnya katakanlah banyak industri palm oil gitu ya, harusnya menurut saya udah kita nggak lagi jual palm oil lagi gitu, tapi kita udah melakukan produksi lebih dalam, misalnya katakanlah bisa membuat sabun gitu ya, sabun dari minyak kelapa sawit, jadi udah lebih high value added gitu. Itu sih menurut saya 3 kata kuncinya, sumber daya alam, kebijakan industri, dan inovasi. Kalau itu kita bisa pakai, menurut saya kita bisa mencet reset tombol dan kita bisa mendorong industri kembali.